Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Malam ini akan menjadi menarik teman-teman karena malam ini kita akan membahas terkait dengan mentoring tes bakat skolastik LPDP tahun 2022 di batch 2 ini. Alangkah baiknya marilah kita membuka acara malam hari ini dengan sesama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tidak dibatasi. Selanjutnya, sebagai rasa nasionalisme kita terhadap Indonesia saat ini, adalah kita menyanyikan lagu Mars Indonesia dan dilanjutkan dengan Mars LPDP. Bawa kepakan sayap sang Garuda yang berlandaskan kepada Pancasila. Integritas mengabdi, profesional melayani, bersama LPDP membangun negeri. Langkahkan kaki dengan pasti tanpa ragu, harumkan nama tanah air Indonesia. Merah semangatmu, putih hatimu, pemimpin yang dinanti bumi pertiwi. Hai bumi, dengarkan cita kami, satria cendekia siap berkarya. Beragam peran, satu tujuan, bersinergi membangun Indonesia. Berkeadilan, berdemokrasi, menjadi bangsa yang terus berinovasi, melahirkan pemimpin masa depan, raih Indonesia gemilang. Majulah, semangatlah jaya. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Mata Garuda Nusa Tenggara Barat yang akan disampaikan oleh Saudara Imamul Watoni, MAG. Kepadanya disilakan.
Belum ada suaranya, Bang. Halo, kedengaran nggak? Sudah, silakan. Kedengaran, oke. Saya off kamera saja ya. Aman. Karena, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam teman-teman dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, malam yang berbahagia ini, kita semua dalam kondisi sehat dan dapat mengikuti Zoom yang merupakan bagian dari upaya kita untuk melangkah dan menggapai mimpi kita. Apa yang menjadi harapan kita? Saya Ketua Mata Garuda, sebagaimana komitmen Mata Garuda, terlebih di acara talkshow kemarin itu, bahwa kita akan siap dan senantiasa selalu ya melakukan agenda-agenda yang sifatnya konstruktif, tentu dalam hal saling membantu satu sama lain. Dalam konteks ini tentu melalui mentoring, karena mentoring ini kita melihat menjadi langkah, menjadi cerminan, atau sekaligus menjadi jembatan bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin belum punya pengalaman atau yang berharap juga mendapatkan gambaran bagaimana sih tahapan-tahapan seleksi beasiswa LPDP ini. Nah, sebagaimana kita ketahui, Nusa Tenggara Barat termasuk masih jika dibandingkan dengan provinsi lain, kita masih juga memerlukan semacam pendampingan ya. Terlebih kalau kita runut lagi di bawah, persoalan kita seringkali kadang persoalan akses informasi ini terbatas. Apalagi kalau yang dari pelosok, kemudian akses internetnya tidak memadai, dan ini tentu menjadi semacam tantangan tersendiri ya bagi generasi pemuda bangsa Indonesia ini yang punya mimpi besar dan ingin studi lanjut dengan beasiswa LPDP. Sebagai Ketua Mata Garuda, tentu kami sekali lagi akan melakukan upaya-upaya terbaik kami untuk dapat nge-reach semua pihak lah yang berkepentingan, bil khusus untuk yang studi lanjut. Sehingga agenda pembukaan mentoring ini juga bagian dari atau salah satu ikhtiar menuju apa yang menjadi harapan kita bersama. Tentunya nanti dibimbing oleh mentor atau teman-teman yang secara pengalaman lebih dulu memperoleh akses pendidikan beasiswa LPDP ini. Sehingga saya bersyukur bahwa teman-teman yang menyempatkan diri hadir ini, saya yakin punya mimpi yang tidak jauh berbeda dengan kami, bagaimana mengakses pendidikan dan mencapai mimpi apa yang menjadi harapan di masa yang akan datang. Ala kulli hal, di atas segalanya, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator Mas Amiruddin selaku moderator yang membimbing acara ini, kepada Mas Guru selaku Kepala Divisi PSTM yang juga nanti akan dalam banyak hal yang bersinggungan dengan sumber daya manusia dan program-program peningkatan kapasitas Mata Garuda NTB, nanti beliau juga banyak yang nahkodai ya di bawah Mata Garuda ini, sehingga ke depan bukan sekedar mentoring atau bukan sekedar talkshow beasiswa, dan beberapa pekan ke depan insya Allah kalau tidak halangan, Mata Garuda Nusa Tenggara Barat ada juga event yang beririsan dengan agenda sosial, beririsan dengan agenda gender, keterlibatan perempuan, dan itu sebagaimana komitmen di awal kami sampaikan pas acara talkshow, bahwa ini bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan sebagai Ketua Mata Garuda Nusa Tenggara Barat. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam proses ini terdapat kekurangan, dan saya yakin teman-teman yang hadir ini mente atau peserta yang terutama yang ongoing, yang sedang mendaftar ini, yang baru lulus administrasi, karena ini saya yakin rata-rata teman ini, kebanyakan yang hadir ini mesti kayaknya daftar, dia sudah daftar dan lulus administrasi. Insya Allah nanti akan dijelaskan banyak hal oleh para pembicara. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Ketua. Tadi Pak Ketua udah mendoakan kita juga mendoakan beliau ya, semoga tetap sehat selalu dan selalu mendampingi kita meraih NTB yang lebih gemilang lagi. Oke,
teman-teman, sebelum lanjut ke acara inti pada malam hari ini, eh, yang bisa mengaktifkan kamera silakan biar kita lebih enak komunikasinya tentunya, biar saling melihat wajah satu sama lain. Oke teman-teman, malam hari ini kali ini kita akan diskusi terkait dengan materi TBS yang akan diisi langsung oleh Ketua Departemen Pengembangan SDM Mata Duda Nusa Tenggara Barat, yaitu Saudara Guru Sugiharto SE ME, yang akan yang sebentar lagi akan melanjutkan PhD di Finlandia. Agar lebih enaknya ini, Bang, waktu dan kesempatannya saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya dari moderator Mas Amiruddin dan juga Ketua MG Mas Imam. Baik, perkenalkan nama saya Guru Sugiharto. Saat ini saya sebagai Ketua Departemen Pengembangan Sumber Daya Manusia di Mata Garuda NTB yang salah satu agenda rutinnya adalah mengadakan program mentoring untuk bisa dilatih, dibimbing agar memperbesar peluangnya bisa diterima sebagai penerima LPDP. Nah, untuk saat ini LPDP di batch kedua itu sudah masuk ke tahap TBS ini atau tes bakat skolastik yang akan dimulai sejak 10 September tahun 2025 nanti. Nah, untuk itu pertemuan malam ini bertujuan untuk mengupas secara tuntas kira-kira apa namanya pembahasan tentang TBS tersebut. Begitu. Nah, TBS sendiri itu kalau di tahun sebelumnya namanya SBS, Seleksi Bakat Skolastik yang terdiri dari TBS dan juga ada tes psikologinya. Tapi mulai tahun ini hanya TBS saja, tes bakat skolastik. Ini eh, tes yang memang diperuntukkan untuk mengukur kemampuan atau potensi seseorang untuk layak melanjutkan studi. Nah, tes semacam ini sebenarnya tidak hanya ada di LPDP ya. Kalau kita mau masuk ke kampus-kampus tertentu juga sering ada tuh. Biasa orang sebut TPA, tes potensi akademik dan lain-lain. Itu kurang lebih mirip ya. Dia menguji apakah seseorang itu memiliki dasar-dasar pengetahuan yang cukup untuk bisa lanjut studi. Kira-kira seperti itu. Nah, TBS ini terbagi menjadi 3 subtes. Yang pertama adalah penalaran verbal. Ini kualitatif lah, bahasa Indonesia kira-kira seperti itu. Terdiri dari 23 soal, dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kalau kita coba bagi, maka rata-rata satu soal dikerjakan selama 78 detik atau 1 menit kurang lebih sedikit lah. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin satu soal itu kita kerjakan maksimal dalam waktu 1 menit. Gitu. Kemudian untuk subtes yang kedua adalah penalaran kuantitatif. Nah, ini lebih ke arah matematika, statistik gitu ya. Ini jumlah soalnya lebih banyak, 25 soal, dan waktunya juga lebih banyak, 40 menit. Satu soal kira-kira butuh waktu maksimal 96 detik atau 1 menit setengah. Ini waktunya lebih banyak karena memang butuh oret-oretan, ya, butuh perhitungan-perhitungan dalam mengerjakannya. Dan terakhir adalah pemecahan masalah. Ini jumlah soal paling sedikit, 12 soal. Waktunya juga sedikit, tapi kalau kita bagi per soalnya, satu soal itu dikerjakan dalam waktu 100 detik yang paling banyak ya. Kenapa paling banyak waktu pengerjaannya? Karena soalnya panjang-panjang di sini. Dia soal bacaan ya. Kalau seperti di tes TOEFL atau IELTS, di situ ada reading comprehension, menjawab sejumlah pertanyaan dari bacaan yang ada. Nah, ini kurang lebih seperti itu dia pemecahan masalah. Ya, jadi dia memang sengaja ditempatkan di paling akhir ya ketika sudah mumet otak kita ngerjain kuantitatif, ngerjain matematika, dikasih bacaan yang banyak gitu. Memang sengaja namanya juga tes ya, memang menguji apa namanya daya tahan kita dalam mengerjakan soal.
Total semua kalau kita jumlahkan berarti sekitar berapa tuh? 90 menit ya, atau 1,5 jam lah kurang lebih waktu mengerjakannya. Tuh. Kemudian tata tertib pelaksanaannya menggunakan dua perangkat. Ini juga mulai berlaku sejak tahun ini ya. Tahun kemarin masih pakai satu perangkat saja. Tahun ini pakai dua perangkat, satu laptop yang sudah terinstall aplikasi exam browsernya itu ya. Aplikasi ini kalau kita buka nggak bisa buka-buka yang lain ya. Ya memang sengaja didesain untuk mengerjakan tes ujian lah gitu. Kemudian yang kedua pakai HP Zoom meeting. Jadi nanti di arah di samping kita terlihat kita lagi ngapain gitu ya. Ini semacam pengawas ujiannya lah begitu ya. Gitu. Jadi pastikan dua perangkat ini sudah oke sebelum nanti melaksanakan TBS ini ya. Kemudian pastikan juga koneksi stabil ya, jangan sampai apa ngadat-ngadat internetnya gitu ya. Ruangannya juga pastikan kondusif gitu ya, karena memang nggak boleh ada orang lain kan ya di ruangan. Kemudian nanti hadir tryout atau simulasi. Ini juga mulai tahun ini ada. Kemudian hadir ujian sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kurang lebih seperti itu sih untuk teknis pelaksanaannya. Kalau pakaiannya bebas rapi, tapi disarankan pakai pakaian yang mirip atau sama dengan yang ada di foto profil supaya lebih mudah diverifikasi gitu ya. Termasuk nanti ketika tes substansi atau wawancara juga disarankan pakai baju yang sama, outfit yang sama ketika di foto profilnya ya, supaya mudah diverifikasi gitu. Begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang passing grade, nah passing grade-nya ini itu dari tahun ke tahun memang semakin meningkat ya. Tahun ini aja sama dengan tahun depan itu kurang lebih isu-isunya sih sekitar 4.000 orang saja yang diterima. Ini separuhnya dari tahun kemarin. Tahun kemarin ada 8.000 orang, sekarang hanya separuhnya saja. Dan tahun depan juga akan seperti itu. Nah, artinya untuk menyaring sekian banyak peserta itu, terpaksa passing grade-nya atau nilai ambang batas minimalnya dinaikkan. Gitu ya. Ini saya coba mengambil dari yang batch 1 kemarin. Itu kalau yang umum, reguler itu yang paling tinggi 165 minimal. Ini nilai paling kecil untuk TBS gitu ya. Kemudian kalau yang parsial itu 150, targeted yang PNS 160, yang dokter 165. Nah, yang paling kecil tentu yang afirmasi ya. Afirmasi daerah 105, yang prasejahtera 115. Nah, ini kita bisa mengatur strategi ya menggunakan tabel ini. Misalkan kalau kita memang jagonya di verbal, kita bisa maksimalkan verbal. Kalau verbal benar semua, kan kalau nilai benar dapat 5 poin ya, tapi kalau salah dapat 0. Nah, ini kalau 23 soal verbal ini benar semua, kita sudah dapat skor 115. Nah, ini sudah memenuhi ambang batas yang prasejahtera, yang afirmasi gitu ya. Andai kata apa kemampuannya fokus di verbal bisa dimanfaatkan di verbal gitu. Kurang lebih ya. Nah, kalau kita coba lihat amannya sih di sekitar itu ya 165 ya. Ya, mungkin sekitar berapa itu? Benarnya 33 soal lah, paling enggak 33. Separuh lebih sedikit lah dari total 60 soal itu, separuh lebih sedikit itu kita harus benar gitu ya. Ini silahkan dimaksimalkan masing-masing baik verbal, kuantitatif maupun pemecahan masalahnya sehingga bisa mencapai passing grade-nya ya. Nah, apakah passing grade ini akan sama nanti di batch kedua? Nggak tahu ya. Kita lihat nanti ya. Apakah akan sama, turun, atau naik. Kalau turun sih rasa-rasanya nggak mungkin ya. Rasa-rasanya. Tapi minimal sama atau bahkan besar kemungkinan bisa naik tergantung tingkat eh, apa kompetitifnya begitu. Begitu, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sekarang bahas yang subtes pertama. Subtes pertama ini adalah penalaran verbal atau kualitatif atau bahasa sederhananya bahasa Indonesia lah gitu ya. Ini terdiri dari tiga
materi. Ya, 3 materi ini akan keluar. Kalau tadi sekitar 23 soal yang mungkin dibagi 3 ini kurang lebih. Yang pertama adalah analogi. Analogi ini kemampuan mencari hubungan antar variabel untuk digeneralisasi ke variabel lain. Jadi nanti kata, ada 2 kata. Kita lihat 2 kata ini kira-kira punya hubungan apa ya gitu. Nah, nanti hubungan ini kita lihat di jawabannya, apakah bisa digeneralisasi ke kata yang lain atau tidak gitu ya. Nah, di sini penting untuk punya kosakata yang banyak ya dalam bahasa Indonesia. Kosakata yang banyak dalam bahasa Indonesia karena kan kadang-kadang ada istilah-istilah teknis tertentu gitu yang kita nggak pahami. Ini maknanya apa sih? Kita ngerti ini bahasa Indonesia tapi maknanya apa gitu. Nah, untuk bisa mencari pola atau hubungan itu, hal pertama yang kita harus lakukan adalah memahami dulu arti kata ini apa, baru bisa nanti dilihat polanya seperti apa. Itu yang pertama ya, analogi. Kemampuan kita menganalogikan sesuatu lah gitu. Yang kedua adalah silogisme atau kemampuan menarik kesimpulan dari data atau premis yang ada. Nanti dikasih pernyataan-pernyataan, dari pernyataan ini bisa 2 pernyataan, kira-kira kesimpulannya apa. Nah, kata kuncinya di sini yang sederhana adalah kita nggak perlu memahami kalimat itu maknanya apa ya, tapi kita hanya perlu melihat beberapa kata kunci. Kalau di kalimat itu ada kata keseluruhan, maka nanti kesimpulannya juga keseluruhan, seluruh gitu ya. Kalau di pernyataan nanti ada memuat kata sebagian, maka kesimpulannya juga harus sebagian. Ya, nggak mungkin pernyataannya sebagian, tapi nanti kesimpulannya semuanya, seluruhnya, nggak mungkin. Itu bertentangan dengan kaidah silogisme. Nah, selanjutnya adalah jika pernyataannya ada yang negatif, maka kesimpulannya juga harus ada yang negatif. Gitu. Ya, ini kira-kira rumus umumnya. Nanti kita akan lihat contoh soalnya. Nah, yang terakhir adalah analitis. Kemampuan menganalisis sebuah teks, sebuah cerita gitu. Nanti cerita ini misalkan eh, buah A lebih besar daripada buah B dan lebih kecil. Nah, kayak gitulah. Kemampuan kita memahami analisis sebuah teks. Nah, nanti untuk mempermudah menjawabnya, itu kita bisa merubah yang awalnya teks tersebut menjadi gambar. Kita gambar menjadi lebih mudah. Gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung masuk ke contoh soalnya sekarang ya. Untuk yang penalaran verbal. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan, boleh dicatat. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Kita bisa saling berdiskusi begitu ya. Oke, nah ini pertanyaannya. Boleh nanti kalau mau dijawab di kolom komentar, silahkan. Soal 1, molekul atom. Kata sama dengan apa? Silahkan kalau mau menjawab di kolom komentar, boleh. Oke, ada yang menjawab A. Oke, ada yang jawab B. Oke, sebentar. Ini seharusnya ada timernya ya. Coba sebentar saya cek dulu.
Sebentar ya. Oke. Oke, ya ini timernya sudah jalan ya. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita tunggu timernya habis dulu, berikan kesempatan yang lain untuk menjawab ya. Ini kurang lebih nanti untuk di awal-awal akan banyak soal-soal yang singkat-singkat seperti ini. Ini kita bisa menghemat banyak waktu sebenarnya ya di soal-soal yang singkat-singkat seperti ini. Tadi seperti yang saya sampaikan untuk yang verbal itu waktu pengerjaannya kurang lebih 1 menit gitu ya. Oke, ada yang jawab A. Ini ada yang jawab A, ada yang jawab B. Oke, waktunya 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, baik. Mari kita lihat. Jawabannya adalah B ya, atau huruf. Nah, penjelasannya adalah molekul itu terdiri dari atom-atom yang kecil-kecil itu akan membentuk sebuah molekul. Sedangkan kata itu terdiri dari huruf-huruf. Jadi huruf-huruf yang ada membentuk sebuah kata. Nah, jadi polanya seperti itu. Jadi polanya adalah molekul terdiri dari atom-atom, kata terdiri dari huruf-huruf. Nah, itu yang disebut tadi analogi itu ya, mencari pola yang ada dan pola itu kita replikasi ke apa namanya soal beserta jawabannya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan, waktunya 1 menit. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A juga. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, waktunya sudah habis. Beberapa mahasiswa berpakaian rapi. Tidak seorang pun yang berpakaian rapi mendapatkan beasiswa. Maka kesimpulannya adalah, nah, kita lihat ya tadi yang seperti yang saya sampaikan, bahwa kita fokus bukan pada kalimatnya, tapi pada apa namanya kata kunci premisnya lah. Kata kunci premis itu ada di beberapa, tidak, kemudian semua dan lain-lain. Nah, ini kita coba lihat jawabannya adalah A ya. Kenapa jawabannya A? Karena di sini ada beberapa dan ada tidak. Maka jawabannya pun harus mengandung kedua unsur ini. Ya, jawaban yang benar adalah A, beberapa mahasiswa tidak mendapatkan beasiswa. Nah, banyak orang yang sering terkecoh pada soal-soal seperti ini karena mencoba melogikakannya. Misalkan kayak, ah masa sih mahasiswa nggak dapat beasiswa? Ah, masa sih mahasiswa berpakaian rapi dan lain-lainnya ya. Nah, itu kita tinggalkan sementara dulu ya, karena bukan itu yang dicari ya. Yang dicari adalah bagaimana kita bisa melakukan proses silogisme. Proses silogisme itu punya rumus. Nah, rumusnya itu yang kita tinggal ikuti. Adapun pernyataannya mau bertentangan dengan nalar kita, nggak masalah ya, terserah aja. Misalkan nanti matahari terbit dari barat, misalkan dia bilang seperti itu ya. Di premis atau di pernyataannya. Kita udah nggak perlu mikir matahari terbit dari mana ya. Ini kan salah, nggak sesuai, nggak perlu ya. Yang perlu kita lihat adalah langsung tadi. Oh ini ada kata beberapa, ada kata tidak, maka kesimpulannya pun akan mengikuti seperti itu. Oke, kira-kira seperti itu ya untuk yang silogisme.
Oke, kita lanjut. Tiga puluh detik lagi, belum ada yang menjawab. Oke, ada yang menjawab B, D, 10 detik lagi. Oke, ada yang jawab D, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya ya. Nah, biasanya kalau sudah masuk ke soal analitis ini, disinilah waktu itu akan berjalan begitu cepatnya ya. Ya, saya pribadi pun dapat 2 kali kesempatan dulu mengerjakan TBS ya, waktu ikut seleksi. Dan itu yang saya rasakan memang adalah waktu itu berjalan begitu cepat sekali. Nggak terasa waktu udah berjalan cepat, perasaan baru baca soal, tapi waktu sudah segini. Dan ya, memang salah satu musuh utamanya adalah waktu ya. Makanya di TBS ini, itu banyak-banyak latihan karena yang dicari adalah orang yang terlatih ya, bukan orang yang sekedar paham, sekedar pinter gitu ya. Banyak orang yang pintar matematika tapi belum tentu terlatih untuk mengerjakan soal secara cepat gitu ya. Nah, rata-rata soal TBS ini adalah soal-soal yang memang bisa dikerjakan secara cepat gitu karena memang menguji tidak hanya menguji kepintaran kalau boleh saya bilang ya, tapi kecerdikan juga, kecepatan dalam menjawab soal gitu ya. Nah, ini pepaya lebih berserat daripada mangga, tetapi kurang berserat daripada rambutan. Durian lebih berserat daripada jeruk, tetapi kurang berserat daripada mangga. Maka di antara kelima buah tersebut, manakah buah yang saya suka? Enggak ya. Mana di antara kelima? Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi adalah bahwa kita tuh nggak perlu pikir kayak, oh, masa sih pepaya lebih berserat daripada mangga? Perasaan saya dulu pelajaran biologi yang paling berserat itu adalah buah ini. Nah, itu kita nggak tinggalkan dulu lah hal-hal yang seperti itu ya, karena bukan 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 itu yang dicari begitu ya, tapi yang dicari adalah bagaimana kita menganalisis mana yang lebih berserat daripada yang eh, lebih rendah seratnya gitu ya. Oke, dan jawabannya adalah D. Tadi cukup banyak yang jawab D gitu ya. Nah, ini kita bisa gambar sederhana seperti ini. Pertama, kayak misalnya, pepaya lebih berserat daripada mangga. Itu kita tulis P lebih besar daripada mangga. Tetapi kurang berserat daripada rambutan. Kurang berserat daripada rambutan. Berarti R-nya kita taruh di belakangnya. Kemudian duren lebih berserat daripada jeruk. Duren lebih besar daripada jeruk. Tetapi kurang berserat daripada mangga. Nah, udah urutannya seperti ini. Sekarang kita tinggal lihat. Alpukat memiliki serat paling tinggi. Salah, ya. Duren memiliki serat paling rendah. Salah juga, ya. Yang paling rendah adalah si jeruk ya. Nah, pepaya memiliki serat paling rendah, pepaya enggak juga. Jeruk memiliki serat paling rendah. Jeruk paling rendah. Iya, benar. Gitu. Oke, kita lanjut sekarang ke yang lebih panas, yaitu adalah penalaran kuantitatif. Di sini kita bermain angka-angka sekarang, matematika, ya. Tapi kan prodi saya bahasa Indonesia, saya ngelamar LPDP ini jurusan bahasa Indonesia. Kenapa saya harus diuji matematika gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini merupakan dasar-dasar untuk menilai seseorang tuh bisa lanjut ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Makanya kita di SMA kan diajarin semua itu ya, semua mata pelajaran, tapi yang dasar-dasar gitu supaya kita punya apa ya, logika berpikir, pondasi logika berpikir yang cukup untuk bisa lanjut ke magister atau bahkan ke yang doktoral gitu. Nah, kalau nggak mau susah-susah ngerjain TBS, ya cari LOA ya, Letter of Acceptance, pastikan sudah diterima di kampus tujuan, ikut jalur ikut jalur yang LOA sehingga
bisa langsung skip TBS ini ya. Tapi di beberapa kampus juga biasanya sih akan tetap ada itu TPA ya, tes potensi akademik yang harus dikerjakan gitu ya. Kalau di ekonomi, bahkan di ekonomi kalau ke luar negeri ada GRE atau GMAT namanya, itu mirip-mirip TBS juga dah, kurang lebih ya. Jadi tampaknya mau kemanapun kita lari ya akan ketemu juga dengan tes-tes model begini ya. Oke, lanjut kita ke penalaran kuantitatif. Nah, kalau tadi kualitatif, sekarang kuantitatif nih, angka-angka. Yang pertama, deret. Nah, ini deret nih kayaknya sudah sering dah kita mengerjakan ini ya. Menemukan pola yang berulang gitu ya. Ini tujuannya adalah forecasting ya. Memprediksi masa depan berdasarkan data masa lalu. Masa lalunya seperti ini, oh ada pola nih yang berulang-ulang, maka kedepannya nanti, oh kemungkinan besar seperti ini gitu. Misalkan awannya mendung nih, anginnya kok agak-agak gimana, apa kelembabannya tinggi, cuaca agak panas, oh mau hujan berarti itu. Nah, itu diteliti terus-menerus sehingga ditemukan pola sehingga dia bisa memprediksi BMKG kalau ada ciri-ciri seperti ini, maka kemungkinan akan hujan. Itu namanya forecasting ya. Nah, kemampuan itu dilatih di sini, di deret ini. Kemudian ada aritmatika dan aljabar. Aljabar ini adalah nama masjid di Bandung. Bukannya aljabar ini yaitu ya apa namanya persamaan matematika untuk mencari variabel yang tidak diketahui, persamaan X, Y, Z gitu-gitu ya. Kalau aritmatika itu angka dan operasi dasar kayak tambah, kurang, kali, bagi gitu dah ya. Dan yang terakhir adalah kecukupan data. Ini menurut saya soal yang butuh apa ya analisis cukup mendalam ini ya kecukupan data ini karena di sini kita nggak disuruh mengerjakan soal mencari ini nanti jawabannya berapa gitu enggak ya tapi kita dikasih data kemudian ditanya dengan data yang ada ini cukup enggak datanya untuk bisa menjawab soal yang ada. Oke. Misalkan kayak mau menghitung luas lapangan bola dikasih data panjang lapangannya sekian, lebarnya sekian. Cukup enggak? Cukup, karena kan rumus luas adalah panjang kali lebar. Tapi kalau dikasih datanya hanya panjangnya saja sekian, ya nggak cukup. Karena nggak bisa kita menghitung luas hanya dari panjang. Butuh juga lebar. Gitu. Ya, termasuk kayak penjelasan saya yang panjang dan lebar ini ya. Oke, gitu ya. Jadi kecukupan data menyimpulkan apakah persoalan matematika dapat diselesaikan dengan data yang telah tersedia. Oke, lanjut kita ke contoh soalnya. Ini soal deret, silakan. Waktunya lebih banyak sedikit, yaitu 1 menit 15 detik. Oke, sudah ada yang menjawab B. Ada yang jawab B juga. Abdurrahim menjawab B, Ida jawab B, Adila menjawab B. Oke, jawab B. Kita masih menunggu. Oke, mayoritas menjawab B. 30 detik lagi. Ini soal deret yang masih kategori easy ya, masih sederhana. Biasanya sih kalau pengalaman-pengalaman itu apa namanya pengalaman-pengalaman itu soal-soal yang muncul di TBS itu tingkatnya intermediate ke atas gitu. 3, 2, 1. Oke. Habis. Oke, mari kita lihat ini soal deret namanya ya. Jawabannya adalah ini jawabannya. Ya, jawabannya adalah B. Penjelasannya adalah satu ini adalah 1/2, sedangkan 4 ini adalah 2/2, kemudian 9 itu adalah 3/2 atau 3 kali 3, kemudian 16 itu adalah 4 kali 4, 25 itu 5 kali 5, dan
seharusnya sih polanya berulang ke 6 kali 6, yaitu 36. Gitu ya. Ini masih ibaratnya satu layer lah, satu lapis gitu ya. Kadang-kadang deret itu nanti ada lapisnya lagi. Kita udah ketemu polanya seperti ini ya, tapi pola ini nanti berlapis lagi ke pola-pola yang berikutnya gitu ya. Biasanya seperti itu kalau soal-soalnya ya, semakin sulit. Tapi paling enggak, basicnya kita sudah paham untuk mencari pola-pola seperti bisa dalam bentuk ini pangkat, kadang-kadang kali, kadang-kadang tambah, kadang-kadang macam-macam, kadang-kadang juga polanya nggak mesti berurutan loncat satu-satu gitu ya. Kadang-kadang bisa loncat dua, loncat tiga gitu. Atau kadang-kadang yang rumit itu adalah kalau dia pakai huruf. Nah, ini kan angka nih. Nah, kalau huruf ini yang kadang-kadang. Makanya kan kita nanti dikasih kertas kosong ya untuk apa namanya bisa oret-oret lah gitu ya. Biasanya kalau saya pribadi saya tulis tuh A sampai Z gitu di sana supaya mudah dalam melihat polanya seperti itu. Karena kalau huruf kan biasanya agak agak susah kita mengingatnya. Kira-kira seperti itu. Kadang-kadang mungkin bisa aja dia campur antara huruf dengan angka gitu ya. Terserahnya LPDP lah pokoknya bikin-bikin soal. Intinya LPDP akan membuat soal sesulit mungkin. Supaya apa? Supaya sedikit yang lolos. Karena kan memang yang daftar banyak, sedangkan kuotanya terbatas. Zaman efisiensi sekarang, isu-isunya sih hanya 4.000 orang yang diterima. Batch satu kemarin sekitar berapa? 1.000 apa 2.000-an gitu ya. Udah sisa separuhnya lagi gitu. Nah, untuk menyaring orang-orang yang banyak seperti itu, ya udah, soalnya dibuat semakin sulit atau soalnya biasa-biasa aja tapi passing grade-nya dinaikkan gitu. Oke, kita lanjut. Tapi apapun itu kita jalani saja sudah ya, kita hadapi sudah ya. Nah, kalau sudah dituliskan jodohnya, rezekinya yang nggak akan kemana ya. Oke, lanjut. Silahkan. Belum ada yang menjawab. Oke, sudah ada yang menjawab. Ida menjawab A. 30 detik lagi. Oke, ada yang jawab C, Salman. Apakah Anda merasa waktu berjalan begitu cepat? Ya, sama. Saya juga merasakan seperti itu ya. 10 detik lagi. Waktu itu berjalan begitu lama kalau kita lagi puasa nunggu azan maghrib tuh lama banget rasanya ya. Oke, 3, 2, 1 habis. Sudah. Ini dealer motor Yamaha kan. Merek-merek motor ada Yamaha, ada apa lagi ya Honda, ya Suzuki gitu ya. Kalau Yamaha semakin di depan. Kalau yang semakin ke atas apa? Yamaha Kuasa ya. Oke, dealer motor Yamaha memberikan diskon 20% untuk motor Fazio, motor yang mirip-mirip Vespa gitu tapi ya. Yang harga aslinya 30 juta. Sekarang motor mah rata-rata di atas 30 jutaan ya. Kemudian jika pajak penjualannya adalah 10% dari harga setelah diskon, berapa total yang harus dibayar oleh pembeli gitu. Ada dua, dua, dua kali pengerjaan berarti di sini. Ya, kita coba lihat jawabannya adalah C jawabannya ya. Nah, itu tadi sudah ganti dia itu kayaknya ngitung ulang. Oke, yang pertama dapat diskon 20%. Ya, 20% kali 30 juta tadi. Ya, ini perkalian persenan biasa lah. 30 juta dikurangi 20% kali 30 juta. 30 juta dikurangi 6 juta sama dengan 24 juta. Atau kalau mau cara simpelnya sih,
kan yang didiskon 20%. Berarti yang kita bayar adalah 80%-nya. Gitu ya. Jadi nggak usah ngitung yang 20%-nya, ngitung yang kita bayar aja 80%-nya. 80% kali 30 juta, yaitu 24 juta. Nah, besok-besok kalau belanja ke Matahari diskon 60% gitu. Nggak usah dihitung diskonnya. Hitung yang kita bayar. Kalau di diskon 60%, berarti yang kita bayar 40% kan? 40% langsung kali harganya berapa. Gitu. Ya. Nah, jika pajak penjualan itu adalah pajak yang diberikan kepada konsumen. Jadi yang nanggung adalah konsumen. Nah, itu namanya pajak penjualan, ya. Atau kadang-kadang disebut PPN, pajak pertambahan nilai. Intinya itu dibebankan kepada konsumen. Konsumen yang bayar pajak itu ya. Ini di mana-mana kok kita bayar pajak. Kita makan di restoran bayar pajak. Restoran berapa? 10% atau berapa tuh kemarin naik berapa ya? Dari harga setelah diskon, berapa total yang harus dibayar? Jadi kita kali lagi 10% gitu ya. 24 ditambah 10% kali 24 juta. 24 juta tambah 2 juta 400 sama dengan 26 juta 400. Itulah total harga akhir yang harus kita bayarkan. Atau kalau mau cara simpelnya tadi, kalau dia nambah pajak 10%, ya udah berarti 110% yang harus kita bayarkan kan? Berarti 1,1 atau 110% kali 24 juta sama dengan 26 juta 400. Begitu kira-kira ya. Jadi begitulah penjelasan tentang bagaimana cara menjadi sales di dealer motor Yamaha gitu ya. Oke, kita lanjut. Silakan. Oh, ini ada Mbak Laili gabung ini, turut memberikan support dan dukungan. Oke, belum ada yang menjawab. 30 detik lagi. Seperti lagunya Jamrut, 30 detik. Oh, bukan ya, 30 menit. Oke, ada yang jawab C. Kedua pernyataan bersama-sama cukup. Pernyataan satu saja cukup. Kedua, 3, 2, 1. Oke, habis waktunya ya. Oke, untung nggak ada yang jawab D nih. Kalau ada yang jawab D berarti dia tidak bersyukur ya, karena dia tidak pernah merasa cukup gitu ya. Oke, seorang pedagang membeli 3 jenis barang dengan harga yang berbeda-beda. Barang A harganya 50.000, barang B 70.000, barang C 100.000. Sekarang harga barang naik-naik semua ya. Uang 100.000 pergi belanja ke pasar apa kemana habis sudah ya, nggak terasa sekarang nih inflasi ya. Berapakah total biaya yang dikeluarkan pedagang? Nah, pedagang atau pembeli mana-mana lah pokoknya gitu ya. Pernyataan satu, ini yang disebut tadi dengan tipe soal kecukupan data ya. Kita menilai dari data-data yang diberikan, cukup nggak ini data yang diberikan ini untuk menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaannya adalah total biaya. Total biaya ya. Pernyataan satu, pedagang membeli 2 barang A dan 1 barang B. Pernyataan dua, pedagang membeli barang B dan C. Nah, untuk kecukupan data ini, pilihan jawabannya akan selalu sama, yaitu akan seperti ini. A adalah pernyataan satu saja cukup, nggak perlu ada pernyataan dua. B, pernyataan dua saja cukup, nggak perlu ada pernyataan satu. C, kedua-duanya harus ada, baru cukup. D, satu dan dua ini nggak cukup nih, harus ada yang lain lagi, ini pernyataan tiga, empat, dan seterusnya. Gitu. Nah, nanti pilihan jawaban seperti ini akan terus berulang di soal-soal kecukupan data. Gitu. Jadi dibiasakan aja, karena banyak orang yang kadang nggak terbiasa sama soal ini, kadang suka bingung gitu mengerjakannya ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah A ya. Pernyataan satu saja cukup.
Penjelasannya adalah untuk menentukan total biaya, kita hanya perlu mengetahui jumlah barang yang dibeli dan harganya masing-masing. Harga sudah ada, jumlah barangnya juga ada. Dia beli dua barang A dan satu barang B. A tadi berapa? 50.000 kita masukin. B tadi berapa? 70.000. Dua kali 50, 100. Ditambah 70, 170. Ketemu dia total biayanya tadi. Nah, kenapa pernyataan dua ini nggak bisa menjawab? Karena dia hanya beli barang B dan C. Berapa banyak dia beli nggak kita tahu. Jadi total biayanya juga kita nggak tahu. Bisa dia beli satu barang B-nya, bisa dia beli dua. Jadi masih masih nggak pastilah jawabannya kalau pernyataan dua ini masih masih belum pasti dia beli barangnya berapa. Gitu kira-kira. Oke, kita lanjut ke yang terakhir sekarang, yaitu tentang pemecahan masalah. Ya, di saat hidup sudah banyak masalah, kita disuruh ngerjain soal pemecahan masalah. Gitu ya. Dikerjakan paling terakhir setelah subtes penalaran verbal dan kuantitatif. Memang sengaja ditaruh paling akhir untuk menguji stamina dan konsentrasi kita. Karena kalau sudah ngerjain soal-soal kuantitatif, biasanya otak kita agak hang sedikit. Ketemu bacaan yang panjang-panjang, tambah hang sudah nanti itu. Jumlah soal paling sedikit, gitu ya. Jumlah soalnya paling sedikit 12 soal, tapi waktu pengerjaannya paling lama. Ini kita harus curiga ya. Kenapa? Soalnya sedikit, tapi waktu pengerjaannya dikasih yang paling lama. Nah, ini pasti ada sesuatu di situ ya. Kadang-kadang LPDP suka memberikan soal-soal yang menjebak gitu ya. Kayak-kayaknya kok mudah ini. Nah, kalau kalau kayak-kayaknya mudah itu kadang-kadang kita perlu perlu suuzon juga gitu ya. Masa semudah ini soalnya gitu ya. Jangan-jangan ini adalah sebuah ini sebuah jebakan gitu. Bisa saja seperti itu ya. Karena kalau kata orang too good to be true gitu ya. Kalau soalnya kelihatan terlalu mudah gitu kok kayaknya gitu ya. Kita perlu perlu mawas diri juga gitu. Oke, jadi yang diperlukan adalah fokus ya. Bacaannya panjang, usahakan baca sekali aja. Karena biasanya kalau udah nggak fokus, baca bacaan yang panjang itu nggak masuk. Apa nih tadi ya baca lagi habis sudah waktunya nanti. Gitu ya. Nah, mana lagi soalnya ini tidak hanya teks, tapi digabung juga dengan gambar, tabel, grafik, ada matematika, ada statistik. Jadi yang tadi, yang penalaran verbal dan kuantitatif, itu semua digabung di sini jadi satu. Itu dicampur-campur jadi satu, biar tambah bingung. Gitu. Nah, dan tema-temanya seringkali ngangkat isu-isu terkini, makanya sering-sering baca berita. Ya, baca yang berbobot, apa lebih berbobot lah, nonton-nonton berita, baca-baca artikel yang ilmiah gitu-gitu ya, karena seringkali tema-temanya berhubungan ke arah sana gitu ya. Ini untuk menguji kita itu orangnya up to date nggak terhadap berita-berita terkini gitu ya. Biasanya sih kebanyakan berita-berita dalam negeri ya, biasanya gitu ya. Nah, ini menguji kemampuan literatur review kita ya, apakah kita orang, kan nanti ketika Anda lanjut S2 atau S3, kemampuan literatur review atau melakukan telah pustaka itu sangat dibutuhkan ya, karena untuk bisa membuat tesis apalagi disertasi, hal pertama adalah telah pustaka, membaca sekian banyak referensi. Nah, itu ingin dilihat apakah kita orangnya terbiasa membaca referensi-referensi, itu diuji melalui tes pemecahan masalah ini. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung ke contoh soalnya. Silahkan. Oke, belum ada yang menjawab.
tetapi waktu terus berjalan. 30 detik lagi. Sepuluh detik lagi. 3, 2, 1, habis. Oke, sampai waktunya habis, belum ada yang menjawab ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, soal ini memang, sudah ada jawab B ya. Soal ini memang soal yang paling panjang, bacaannya panjang. Memang waktunya dikasih sekitar 100 detik ya, tapi karena harus membaca sekian banyak teks itu belum ada lagi adalah tabelnya segala macam ini butuh waktu tadi itu ya. Nah, oh nggak terlalu jelas ya teksnya ya. Oke. Nah, seringkali satu teks ini akan digunakan untuk beberapa soal. Jadi satu teks bisa mungkin 2 atau 3 soal gitu dah. Rata-rata seperti itu. Ya, jadi kita cukup bisa baca teksnya dan kita bisa menjawab beberapa soal dari satu teks yang sama tersebut. Nah, teks ini juga panjangnya itu terserah LPDP ya, dia mau kasih panjang-panjang, agak panjang apa pendek ya suka-sukanya dia, tapi intinya rata-rata panjang sih ya. Oke, ini tentang pendapatan UMKM di Indonesia, pendapatan UMKM, usaha mikro, kecil, menengah. Jadi mikro itu sangat kecil, gitu ya, kemudian kecil dan menengah. Di Indonesia sangat bervariasi tergantung pada sektor yang dijalankan. UMKM mencakup berbagai jenis usaha, ada perdagangan. Kalau perdagangan itu dia beli barangnya sudah jadi, langsung dijual kayak supermarket gitu ya. Kalau manufaktur dia bikin sendiri barangnya, ada bahan mentahnya. Jasa, makanan, minuman, dan lain-lain. Sektor perdagangan merupakan sektor terbesar yang menyumbang pendapatan UMKM di Indonesia. Manufaktur meliputi pembuatan barang dari bahan mentah, setengah jadi menjadi siap pakai, kayak tekstil, kerajinan, makanan olahan, dan lain-lain gitu ya. Memang UMKM ini menjadi apa ya basisnya di Indonesia gitu ya. Perusahaan-perusahaan besar bisa bangkrut, tapi penyelamatnya UMKM gitu ya. Ya orang lagi demo aja yang rame ya UMKM itu dagang nasi bungkus itu tetap rame ya. Mau ada perang juga dagang bakso tetap lewat gitu ya. Sektor jasa termasuk jasa pendidikan, kesehatan, transportasi memiliki kontribusi yang besar bagi pendapatan UMKM. UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman seperti warung makan, kafe, restoran, dan usaha makanan ringan juga sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, sektor ini terus berkembang seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap kuliner. Nah, data di bawah ini menunjukkan perubahan persentase. Jadi perubahannya ya, perubahan persentase pendapatan tahunan dalam triliun rupiah dari berbagai sektor di tahun 2022. Nah, ini sektornya ada perdagangan, manufaktur, jasa, makanan, dan lainnya. Perubahan persentase dari tahun 2000 ke 2001 itu 10%, ada yang minus juga. Perubahan dari 2001 ke 2002 ada yang minus, ada yang plus juga. Nah, pertanyaannya adalah jika pendapatan di sektor perdagangan adalah kan ini perubahan persentasenya yang diketahui, tapi pendapatan rupiahnya berapa kan belum diketahui. Nah, ini dia pakai kata-kata jika. Jika pendapatan sektor perdagangan adalah 900 miliar untuk tahun 2000, ini ada 3 tahun ya, 2000, 2001, 2001 ke 2002 gitu. Berapakah pendapatan sektor perdagangan pada tahun 2002? Nah, cara ngitungnya adalah, coba kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah B. Tadi sudah ada yang menjawab benar B itu ya, 891. Yang pertama adalah ini kan dari tahun 2000 ke 2001 itu kan 10% plus ya. Artinya dia naik 10%. Seperti yang tadi perhitungan persentase itu kita bisa langsung hitung. Kalau naiknya 10% berarti 100 ditambah 10, 110%.
Atau 1,1 kita kali 900 sama dengan 990. Nah, kemudian dari tahun 2001 ke 2002 itu minus 10%. Ya udah, 100% dikurangi 10% sama dengan 90% atau 0,9 kali 990 sama dengan 891. Kira-kira seperti itu pengerjaannya ya. Oke, itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Mas Guru. Saya rasa tadi udah daging semua, udah dikupas tuntas oleh Mas Guru. Dan tentunya diskusi kita malam ini akan lebih menarik dan akan lebih indah kalau kita ada sesi Q&A-nya. Bukan begitu Mas Guru? Iya. Oke, baik teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan TBS, silakan bisa bertanya secara langsung, bisa juga melalui komen kepadanya, silakan teman-teman. Kalau ingin menjadi award itu jangan takut nanya, jangan jangan diam, harus berani speak up tentunya ya. Oke, silakan Mas Abdurrahim. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Jadi langsung saja mungkin saya izin bertanya. Sebelumnya saya mohon maaf belum bisa on cam karena kamera saya lagi bermasalah, Kak. Hmm. Oke. Di sini yang pertama saya tanyakan adalah lebih ke teknisnya sih, Kak. Jadi nanti waktu tes apa TBS itu kan menggunakan exam browser ya kalau nggak salah. Nah Hmm. itu apakah kita tunjukin nih di sekitar kita apakah nanti tidak ada apa-apa yang mencurigakan waktu kita tes? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu saya tanyakan terkait dengan soalnya seberapa sulit. Yang saya dengar-dengar tuh sulit banget soal TBS-nya katanya. Nah itu saya pengen apa kira-kira ada nggak apa minta tolong gambarannya seperti apa sih apa soal yang sulit TBS itu gitu. Itu sih Hmm. Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Mas Guru, biar lebih menyala ini langsung aja jawab pertanyaan dari Mas Abdurrahimnya. Terima Oke, kasih. tadi yang pertama mengenai teknis. Kalau di tahun sebelumnya itu hanya pakai satu perangkat, jadi satu perangkat laptop, tapi webcamnya harus hidup. Dan waktu itu karena webcam pakai laptop yang kelihatan hanya muka doang di tahun kemarin itu. Ya udah gitu aja. Nah, ternyata di tahun ini harus nambah dua perangkat. Mungkin kayaknya dia evaluasi di LPDP ya. Mungkin kalau hanya kelihatan mukanya aja nggak tahu nanti di sekitarnya itu dia ngapa-ngapain gitu ya. Nah, akhirnya mulai tahun ini pakai dua perangkat. Satu perangkat lagi ditaruh di samping kita di arah jam 3 atau jam 9, yaitu pakai Zoom meeting lewat HP yang kameranya itu ngarah ke kita dan kelihatan kita, meja sama laptop gitu. Nanti dan di sana ada pengawasnya. Jadi misalkan nanti ada yang aneh-aneh segala macam itu akan kelihatan melalui Zoom meeting itu gitu. Jadi pastikan nanti HP-nya bisa Zoom meeting, baterainya full, kemudian di apa laptopnya juga maksimal. Kira-kira seperti itu ya untuk teknis pengawas ujiannya. Itu mulai berlaku tahun ini. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya hanya webcam aja dan hanya kelihatan muka aja di bawah ini gimana-gimana nggak tahu. Tapi sepengalaman saya nggak ada waktu deh kita kayaknya untuk mikir yang aneh-aneh gitu ya. Karena waktu tadi itu begitu cepat ya. Kita sibuk ngitung segala macam apa-apa segala macam itu gitu. Kita tahu waktu tadi sudah habis. Nah, kemudian pertanyaan kedua kalau ditanya seberapa sulit dari dua kali yang saya ikuti itu sih tingkat kesulitannya itu menengah ke atas lah gitu ya, intermediate ke sulit lah pokoknya gitu, nggak yang tipe-tipe yang mudah banget dijawab gitu nggak, tapi yang tipe-tipe menengah lah, menengah untuk dijawab. Nah, satu-satunya musuh utama menurut saya yang paling sulit adalah waktu sebenarnya. Andai kata itu dikasih waktu lebih banyak ya mungkin akan banyak orang yang bisa menjawab benar, tapi karena waktunya tadi yang terbatas, kadang-kadang kita itu udah separuh jalan sebenarnya mengerjakan apa namanya soal tersebut separuh, tapi waktunya sudah keburu habis gitu. Akhirnya ya udah, saya pribadi pun di percobaan pertama seperti itu.
Ngelihat-ngelihat waktu sudah sisa 1 menit, sedangkan soal masih banyak. Wah, sudah. Akhirnya apa asal-asal jawab aja. Nah, di percobaan kedua baru mulai saya manajemen waktu itu. Saya atur baik-baik segala macam. Akhirnya bisa. Gitu. Kira-kira seperti itu. Gimana Mas Abdurrahim? Apakah udah menjawab pertanyaannya? Alhamdulillah sebagian besar menjawab Kak. Namun apakah boleh saya meminta gambaran? Maksudnya gambarannya ada soal gitu yang sulit, apa yang sulit dari Kakak yang Hmm, ketahui apa gitu. Biar nanti oh ada gambaran sedikit. Itu sih Kak. Terima kasih. hmm. Gambaran yang sulitnya itu kalau seingat saya sih dulu di kuantitatif ya. Eh, karena saya basicnya juga IPS dulu ya. Dan sekarang juga prodinya ekonomi. Agak kesulitan saya di kuantitatif, terutama yang persamaan-persamaan gitu loh. X tambah Y tambah Z yang gitu-gitulah. Kalau saya pribadi ke sana ya agak sulit. Kemudian deret. Kalau deret tadi kan masih mudah lah kita bisa bisa mengikuti polanya seperti apa gitu ya. Nah, di tes yang kemarin tuh saya coba mencari berulang kali nggak ketemu-ketemu polanya gitu. Ini nambah sekian juga enggak, kurang juga enggak, kali juga enggak, bilangan prima juga enggak, ini apa segala macam enggak. Nah, itu sih tingkat sulitnya keren. Dan juga ada yang huruf deretnya itu. Jadi bukan angka. Nah, kalau huruf A, B, C, D itu kadang-kadang A ke K itu lompat berapa itu kan kita masih mikir kan lompat berapa lompat sedangkan waktunya cepet banget gitu. Nah, itu sih gambaran tingkat kesulitannya gitu. Baik, gimana? Ada lagi Mas Abdurrahim? Alhamdulillah sudah aman Kak. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman, next question. Jangan takut, jangan malu teman-teman, karena ini kita diskusi. Kalau teman-teman malu tidak bertanya, nanti takutnya sesat nanti di tes TBS-nya gitu. Ini kayaknya ada nanya lewat kolom komentar, Mas Guru. Oh, oke. Permisi Kak, mohon maaf sebelum oke, baik, saya izin bertanya. Untuk tiap kategori soal, apakah ada batas minimum? Jadi misal di bagian penalaran verbal nilainya rendah, tapi di penalaran kuantitatif bisa mendapatkan nilai tinggi sehingga memenuhi passing grade dan nilai TBS. Apakah aman Kak? Terima kasih. Oke, baik langsung saya jawab deh ya. Untuk passing grade-nya itu total semuanya. Jadi nggak ada passing grade per subtes berapa gitu, nggak. Andai kata kita ngerjain verbal benar semua dan sisanya salah semua, asalkan memenuhi passing grade totalnya, ya kita bisa lolos gitu. Jadi passing grade-nya bukan per subtes, tapi dihitung dari semua tes. Terserah kita mau dari yang mana benarnya. Gitu sih. Baik, itu jawaban Kak Hidayah dari Mas Guru. Tidak ada per indikatornya, tapi secara Hmm. Oke, eh, teman-teman, next question lagi. Silakan, Mbak Ayu. Mohon maaf, tidak bisa on cam. Terima kasih atas kesempatannya dan acara ini. Eh, mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada minus kalau salah? Apakah ada minus kalau salah? Kemudian yang kedua, apakah kalau tidak lulus passing grade, eh, apakah ada perankingan berdasarkan kuota? Yang ketiga, kapan kita harus masuk di soal yang sulit? Dan Agak yang terakhir, sisa waktu, apakah suara a- saya jelas? agak terputus-putus ya. Ya, mohon maaf, Mbak Ayu suaranya terputus-putus sehingga tidak terdengar jelas pertanyaannya. Kalau ada kendala bisa melalui komen aja, Mbak, biar jelas pertanyaannya.
Oke, tadi sekilas saya dengar beberapa pertanyaan, mungkin bisa saya komentarin. Silakan, Mm-mm. Mas. Yang pertama nggak ada minus ya, kalau salah ya udah dapat nol, nggak ada minus. Jadi saran saya dikerjain semua, jangan sampai ada yang terlewatkan. Gitu. Kalau waktunya sudah sisa-sisa sedikit, udahlah asal aja jawab gitu, nggak apa-apa. Yang penting terjawab semua. Ya, barangkali ada penolong gitu ya. Itu yang pertama ya, jadi nggak ada nilai minus. Yang kedua, kalau tidak nyampe passing grade, ya udah langsung nggak lolos gitu. Nanti di pengumuman di apa namanya di website di akun LPDP-nya itu langsung Anda tidak lulus passing grade, udah tidak lulus gitu. Nggak ada perankingan apalagi nggak ada sudah. Jadi kita cuma ada satu nyawa, nggak nyampe passing grade, udah tidak lulus begitu. Nah, pertanyaan ketiga tadi yang nggak terlalu terdengar tadi apa itu? Halo, Mbak Ayu. Kita next question aja ya, Mas Oh, Guru. oke, oke. Ini Boleh, ada boleh. pertanyaan lewat kolom komentar dari Mas Hmm. Ahmad. Apakah dari Mata Garuda NTB menyediakan fasilitas latihan offline baik untuk persiapan TBS maupun substansi? Terima kasih. Silakan Mas Guru menjawab. Oke, yang pertama untuk tes bakat skolastik itu dibuka hari ini dan akan terus berlangsung sampai 3 hari ke depan. Jadi sekarang hari apa? Kamis ya. Hari Jumat itu akan ada lagi latihan soal khusus untuk yang penalaran verbal. Nanti hari Sabtu yang kuantitatif dan hari Minggu yang pemecahan masalah di jam yang sama. Jadi ini beruntun selama 4 hari ini, dibuka hari ini sampai 3 hari ke depan, silahkan bisa diikuti. Nah, besok itu yang penalaran verbal. Nah, tentunya karena spesifik hanya satu subtes, itu akan lebih banyak soal. Jadi silahkan nanti diikuti karena cukup banyak soal yang ada di sana, macam-macam jenisnya seperti apa, beserta pembahasannya oleh mentor nanti. Kemudian di hari selanjutnya, kuantitatif itu pun sama, deret, kemudian dan lain-lainnya itu akan dibahas semua. Dan terakhir nanti pemecahan masalah. Jadi silahkan diikuti dan semua itu dilakukan secara online. Jadi seluruh program mentoring Mata Garuda NTB dilaksanakan secara online. Tidak ada yang offline, tidak ada yang tatap muka gitu. Karena pertimbangan banyak hal termasuk efisiensi gitu. Kemudian apa tadi itu? Ya, substansi. Nah, nanti setelah TBS ini selesai, kemudian para pendaftar sudah keluar pengumuman kelulusan TBS-nya, itu kita akan lanjut lagi, Mata Garuda NTB akan buka lagi untuk mentoring substansi atau wawancara. Nah, kalau TBS ini kan sifatnya apa umum ya, satu mentor sekian banyak menti atau peserta. Tapi kalau yang substansi nanti satu orang mentor biasanya memegang sekitar 4 orang menti, jadi bisa lebih fokus nanti. Dan itu satu one on one gitu ya, dilatih atau dimentorin satu persatu nanti untuk yang substansi. Gitu. Di follow aja ini akun Instagramnya Mata Garuda NTB untuk info-info selanjutnya, terutama yang terkait dengan tes berikutnya nanti yang substansi atau wawancara. Begitu, moderator, silakan. Terima kasih. Oke, ini adalah next question lagi, Mas Guru. Ini dari Kak Ayu tadi ingin memperjelas pertanyaannya. Yang pertama adalah apa ada akumulasi waktu dari sisa soal sebelumnya? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kapan harus move on jika ketemu soal sulit? Aduh, kayak ini curhat kayaknya ini ya. Silakan, Mas Guru. Ya, 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 ya. Saya tuh tes TBS tahun lalu ya 2 kali. Waktu itu waktunya itu berjalan terus. Waktunya berjalan terus itu maksudnya adalah eh, apa namanya tidak ada akumulasi dari subtes sebelumnya gitu. Jadi kalau udah
habis itu ya udah habis. Tapi seringkali hampir-hampir nggak ada deh itu sisa waktu itu. Bahkan apa seringkali kurang gitu waktu itu. Jadi tidak diakumulasikan untuk waktunya. Jadi silahkan betul-betul dimaksimalkan per subtes itu dengan waktu yang ada gitu ya. Karena LPDP kayaknya sudah ngerancang deh gitu ya. Untuk jenis soal seperti ini saya kasih waktu segini gitu ya. Karena itu tadi ya dia ingin memfilter orang-orang pendaftar tersebut. Kemudian kapan harus move on? Secepat mungkin lah move on. Nggak usah terlalu gregetan sama soal. Ngerjain satu soal nggak ketemu-ketemu, berkutat di sana hilang semua soal gitu. Jangan sampai kita apa ya? Kita kita pegang satu tapi lima lepas gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Ini pengalaman pribadi saya juga waktu pertama kali coba dulu. Saya penasaran banget dengan satu soal ini. Ini kayaknya saya pasti bisa ketemu jawabannya ini. Terus saya cari. Akhirnya lihat-lihat waktu sudah mau habis itu. Wah, sedangkan soal yang lain masih banyak. Jadi saran saya sih berlatih mengerjakan soal dalam waktu 1 menit. 1 menit dia tidak ketemu jawabannya itu sudahlah move on lah, move on. Jawab aja mana-mana yang sekiranya benar lah gitu. Memang sih ada pilihan ragu-ragu gitu ya, karena nanti kalau masih ada sisa waktu kita bisa balik lagi gitu ya. Tapi saran pribadi saya sih tidak, karena balik ke soal sebelumnya itu pun butuh waktu lagi, ngabisin waktu lagi gitu. Jadi saran saya sih kalau bisa langsung ambil keputusan gitu. Ini kira-kira jawabannya apa? Udah gitu, move on, lanjut yang lain lagi deh, gitu ya. Karena jangan sampai mempertahankan satu tapi yang 5 hilang, gitu. Gak apa-apa ya. Jadi ini sekiranya udah terlalu sulit banget, ya udahlah, move on lah. Nanti cari yang berikutnya lagi. Soal next ke soal berikutnya. Siapa tahu soal berikutnya tambah sulit lagi gitu ya. Move on lagi dan seterusnya gitu. Kira-kira seperti itu. Baik, intinya itu jangan terlalu fokus sama satu ini ya, biar cepat selesai gitu. Jangan Mm-mm. terlalu lama-lama. Mm-mm. Oke, ini next question lagi, Mas Guru dari Abdurrahim. Mm-mm. Apakah nanti waktu dan soalnya itu mulai secara bersamaan atau per sesi di waktu tes? Oke. Per sesi, mulai dari verbal dulu, kuantitatif, kemudian pemecahan masalah. Memang sengaja didesain seperti itu. Ya, desain yang pertama verbal masih gampang-gampang lah, kayak analogi tadi. Kemudian kuantitatif agak sulit. Nanti pemecahan masalah tambah sulit gitu. Memang didesain seperti itu sama LPDP mulai dari mudah, menengah ke sulit gitu. Begitu. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oh, ada lagi nih, Mas Guru. Per Hmm. waktunya juga ya, Kak, dibagi sesuai dengan sesi. Mm-mm. Ya, Jadi nanti verbal dapat waktu sekian, ini dapat waktu sekian dan seterusnya. Gitu. Tapi apa yang saya sampaikan semua ini bisa saja nanti akan ada perubahan ya, nggak tahu ya LPDP kan kadangkala suka ngeluarin update-update tertentu. Kayak dulu kayak surat rekomendasi, dulu awalnya sempat online, tapi karena banyak yang ini segala macam, akhirnya bisa juga offline gitu. Kemudian sekarang ada Zoom meeting dan lain segala macam. Jadi apa yang saya sampaikan ini tetap juga nanti harus dikonfirmasi kembali ke LPDP, siapa tahu mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru, kira-kira begitu. baik. Oke, teman-teman, ada pertanyaan lagi? Oke, teman-temannya dilihat dari pengalaman sih emang LPDP ini setiap batch itu ada aja hal-hal yang baru yang di luar ekspektasi kita, dan baik itu secara kebijakan, secara nilai atau passing grade-nya sih. Sedikit teman-teman, kayaknya ini udah nggak ada yang nanya lagi, udah jelas. Sebelum saya mengakhiri, tentunya kegiatan ini bukan berhenti sampai malam ini aja teman-teman, tapi ada follow up dari para mentoring yang difasilitasi oleh Mata Garuda. Ini adalah program wajib dari Mas Guru dan teman-teman di bidang pengembangan SDM. Nanti ada sesi, ada 3 agenda nanti, teman-teman itu perlu ikutin lagi, perlu mengikuti terus informasi terkait dengan mentoring TBS ini ya teman-teman.
Intinya tidak berhenti di malam ini aja. Itu yang pertama. Yang kedua, saat ini emang dari Mata Garuda NTB ini hanya memfasilitasi teman-teman itu secara uh, online, belum ada secara offline gitu. Tapi kalau teman-teman ingin berkomunikasi sama teman-teman pengurus, boleh. Saya juga boleh teman-teman chat nah terkait dengan substansi ataupun yang berkaitan dengan LPDP itu sendiri. Dan tentunya mentor-mentor yang ada di Mata Garuda itu orang-orang yang udah berpengalaman, orang-orang yang bukan orang-orang yang ecek-ecek istilahnya, maksudnya itu orang-orang yang udah melewati lah proses tes TBS ini teman-teman. Jadinya jangan takut nih kayak materi kita, bila itu udah mau PhD nih teman-teman. Jadinya itu soal-soal ini mah udah bisa dihantam, udah bisa dimakan ini mah. Tinggal teman-teman bersedia dan tekun sesuai dengan moto beliau terus terlatih. Jangan takut teman-teman ya. Saya rasa mungkin itu ya, Mas Guru. Apakah kita tutup aja gitu? Oke. Baik. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya mewakili pengurus, saya mewakili pemateri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama proses diskusi ini, dan terima kasih banyak atas segala partisipasi teman-teman. Ingat sekali lagi, diskusi ini tetap berlanjut. Silakan mengikuti terus kegiatan dan informasi dari Mata Garuda NTB. Dan terima kasih banyak. Marilah kita menutup diskusi kita malam hari ini dengan sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sedikit ini kelupaan. Teman-teman, kalau mau lihat lagi materinya, silahkan nanti ada di YouTube Mata Garuda NTB. Tentunya ini kita akan posting di media sosial kita. Ikutin aja dan follow terus Instagram dari kita. Oke, terima kasih banyak Mas Guru atas kesempatan dan ilmunya. Semoga pemateri juga kita sehat selalu dan lancar-lancar untuk PhD-nya. Semoga kita bisa seperti beliau juga. Oke, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.